Oke, jadi baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi baik, kami dari kelompok 4 ini telah mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Jadi sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sebelum ini kami memaparkan materinya, ini perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Ini nama saya Christopher Bayi, NIM 171009 sebagai moderator. Nama saya Inosensius Baka, NIM 17215, saya sebagai pemateri 1. Nama saya Gregoriana Safitesa Nurgantur, NIM 1712037, saya sebagai non tulis. Jadi kepada saudara pemateri saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Konsep awal dasar-dasar logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan secara lurus, tepat dan teratur. Dalam logika, diartikan sebagai hasil tangkapan manusia mengenai sesuatu objek. Pengertian ini jika diungkapkan dalam bentuk kata atau kata-kata dan disebut term. Jika term itu terdiri satu kata saja, maka disebut sebagai term tunggal. Misalnya, tarian modern, ketua jurusan. Term tidak identik dengan kata atau rangkaian kata, karena sebuah kata dapat digunakan sebagai pengungkapan lebih dari satu konsep, dan sebuah konsep dapat diungkapkan dengan kata atau sekelompok kata yang berbeda. Misalnya, perkataan genting dapat menunjukkan pada keadaan darurat atau tegang. Dapat juga menunjukkan konsep tutup atap rumah yang terbuat dari tanah. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan kenalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan. Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika form. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Penalaran deduktif, kadang disebut logika deduktif, adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulan merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Dalam penalaran deduktif terdapat 3 macam silogisme, yaitu silogisme kategorial, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Silogisme kategorial, silogisme yang disusun berdasarkan
klasifikasi premis, dan kesimpulan yang kategoris. Silogisme hipotesis. Silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Silogisme alternatif. Silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Kedua, penalaran induktif. Kadang disebut logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Di dalam penalaran induktif dibagi menjadi 3 bentuk penalaran induktif, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Bentuk-bentuk penalaran induktif. Generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Generalisasi: semua berwarna hijau, rasanya manis. Pernyataan: semua buah berwarna hijau, rasanya manis. Hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kesalahannya: buah kedondong juga berwarna hijau, namun rasanya asam. Analogi: cara penarikan penalaran dengan membandingkan 2 hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika ada persamaan dalam berbagai bidang, analogi mempunyai 4 fungsi, antara lain: 1. Membandingkan beberapa orang yang memiliki sifat kesamaan. 2. Meramalkan kesamaan. 3. Mengungkapkan kekeliruan. 4. Klasifikasi. Kausal: sebuah pernyataan yang timbul berkat adanya elemen-elemen yang memiliki hubungan atau keterkaitan. Jenis-jenis hubungan kausal: 1. Sebab akibat. 2. Akibat sebab. 3. Akibat-akibat. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, jadi sekian ini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.